Kelas 12 siswa metodis 5, kali ini kita akan masuk ke ukuran letak data. Di SMP sebenarnya kamu sudah belajar ini, yaitu salah satunya adalah median. Nah, median itu termasuk ke dalam ukuran letak data. Tapi nanti kita akan lengkapi dengan data minimum, data maksimum, kuartil bawah, kuartil atas. Kemudian nanti kita lengkapi dengan jangkauan kuartil, kemudian kita lengkapi juga dengan rataan kuartil, rataan 3, dan lain-lainnya. Nah, apa maksudnya itu semua? Kita langsung ke contoh soal dan kemudian dari contoh soal sambil pembahasannya nanti kita pahami maksud-maksud semuanya. Nah, ini sebuah data tunggal, kita hitung dulu banyak data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita buat aja apa yang perlu banyak data. Kalau ditanya banyak data, nah kita menggunakan istilah N ya. N-nya ada 10. Oke. Ini disebut datum-datumnya. Jadi kalau kamu ketemu istilah datum, ya datumnya 7, 8, 4, 9. Oke. Nah, banyak datanya ada 10. Nah, kemudian kalau disuruh membuat statistik peringkat, ya, nanti maksudnya ini statistik peringkat, kamu urutkan datanya mulai dari terkecil ke terbesar. Jadi paling kecil kan 3. Oke, saya tuliskan. Baik, ini adalah statistik peringkatnya. Paling kecil 3, paling besar 9 ya. Nah, kemudian statistik minimum, bukan statistika ya, statistik. Jadi penggunaan kata-katanya harus penting. Nggak pakai A. Kalau A dia sudah merupakan pengertian dari statistika ilmunya berarti. Nah, statistik minimum artinya datum paling kecil, yaitu 3. Kalau ditanya lagi statistik maksimum sama dengan adalah 9. Nah, kenapa istilah-istilah ini sangat penting? Jadi bukan karena mudah, tetapi memang itu nanti kesepakatan yang harus kamu pahami sampai kapanpun. Istilah-istilah dalam statistika itu penting. Udah? Jadi jangan anggap sepele dengan istilah-istilah yang digunakan. Nah, kemudian di SMP kamu sudah belajar median. Nah, karena kali ini kita belajar data tunggal, ini disebut data tunggal ya. Kalau data berkelompok kan dibuat dalam kelas-kelas interval yang kita sebut kemarin distribusi frekuensi. Karena frekuensinya didistribusikan menurut kelas intervalnya. Nah, kemudian median data tunggal ini artinya adalah nilai tengah sebenarnya. Nah, tentunya kalau datanya ganjil, maka nilai tengahnya adalah di pas di tengah. Nah, jadi nilai tengah untuk data ganjil. Meskipun kata median pun tetap artinya nilai tengah. Tetapi untuk data yang banyaknya genap, maka nilai tengahnya merupakan rataan dari dua buah datum yang di tengah-tengah. Dari dua datum di tengah data. Oke. Nah, sehingga kalau kamu perhatikan yang ini kan ada banyak data 10, berarti banyak data genap. Nah, 10 dibagi 2 kan 5. Berarti data kelima dan keenam. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan? Ini data kelima, ini data keenam. Sehingga ini mediannya adalah, kita lengkapi di samping ini saya buat median atau ME ditulis sama dengan data kelima, datum kelima, tambah datum keenam, ini ya, per 2. Datum kelima kan 6, 6 tambah 7 per 2, mediannya adalah 6,5. Apa definisi median ini sebenarnya? Nah, artinya ini apa? Data kita bagi 2. Oke. Jadi setengah data di sekitar 6,5. Oke, setengah data lagi pun di atas 6,5. Sekali lagi, setengah data di bawah 6,5, setengah data lagi di atas 6,5. Jadi kita bagi 2 datanya, 50%, 50%.
Nanti kalau datanya ganjil, misalnya sampai di sini datanya 9 yang tidak ikut. Berarti kan ada 9 buah data nih. 9 tambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Data kelima lah mediannya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini mediannya. 4 sisa di kiri, 4 sisa di kanan. Nah, paham ya? Nah, paling di tengah kalau seandainya 9 ini tidak ada, datum 9 ini tidak ada, maka yang di tengah-tengah kan angka 6, maka mediannya adalah 6. Jadi arti median itu sebenarnya adalah kita membagi data menjadi 2 bagian ya. Nah, kemudian ini mungkin istilah baru yang baru kalian dengar di SMP belum dapat, apa yang disebut dengan kuartil. Jadi kuartil ini adalah nilai-nilai yang membagi statistik yang sudah diperingkatkan ya, yang disusun dari terkecil ke terbesar menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau median tadi dibagi menjadi 2 bagian yang sama, 50% di kiri, 50% di kanan. Kalau ini dibagi dalam 4 bagian yang sama. Jadi ada nanti 3 kuartil yang akan kita cari, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, langkah pertama mencari kuartil adalah menempatkan median dulu. Nah, di sini tadi median, di sini. Di 6,5 ya, bukan di 6 dan di 7. Mediannya di sini. Nah, median ini disebut juga adalah kuartil 2. Istilah dari Q ya, lambang untuk kuartil Q. Jadi median ini disebut juga kuartil 2. Nanti kamu bisa tambahi di catatan di atas tadi, ini namanya kuartil tengah. Boleh kuartil tengah atau Q2. Oke. Nah, kemudian setelah kamu dapat Q2, berarti sisa data di kiri hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian cari nilai tengah pada sisa data di kiri ini. Oke. Tadi 6,5 di sini ya. Baik. Berarti sisa data di kiri 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya mana? Ini. Inilah yang disebut kuartil 1, 4. Berarti nilai tengah setelah kita peroleh median sisa pada kiri, atau disebut juga ini kuartil bawah ya. Jadi satu lagi ini di sebelah kanan kan 1, 2, 3, 4, 5, yang di tengah-tengahnya ini. Inilah Q3 sama dengan 7, atau disebut juga kuartil atas. Jadi perhatikan, data dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Area lihat 1, 2, 3, 4. Perhatikan ini saya pisahkan 1, 2, 3, 4. 4 area. Jadi artinya seperempat data berada di bawah 4 atau sama dengan 4. Baik, setengah data di bawah 6,5. 3/4 data di bawah atau sama dengan 7. Nah, itu pengertiannya kuartil sebenarnya. Jadi, nah kemudian kan kita akan melengkapi lagi, ada yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Nah, ini penyajiannya kalau kamu lihat di koran atau di internet, tiba-tiba ada tulisan begini. Ini disebut statistik 5 serangkai. Jadi ini sebuah pembacaan yang resmi dari statistika ya. Jadi kita tempatkan Q2, Q1, Q3 dan X minimum, data minimum, datum maksimum. Nah, tadi kita sudah dapat Q2-nya adalah 6,5, Q1-nya adalah 4, Q3-nya adalah 7, kemudian data minimumnya tadi adalah datum minimumnya 3, datum maksimumnya 9. Ini statistik 5 serangkai. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rataan kuartil, RK, rataan kuartil. Jadi rataan kuartil itu bukan rata-rata dari Q1, Q2, Q3 kemudian jumlahkan bagi 3, bukan. Itu adalah penjumlahan dari Q1 tambah Q3 tapi bagi 2. 4 tambah 7 per 2. 11/2 sama dengan 5,5.
Nah, kemudian ada rataan 3, seperempat dari Q1 tambah Q3 tambah 2 kali mediannya. Jadi dalam hal ini RT adalah Q1 tadi 4, berarti 4 tambah 2 kali Q2 6,5 tambah 7 dibagi 4, ya, sama dengan 4 tambah 13 tambah 7 per 4. 24 per 4 sama dengan 6. Untuk apa rataan 3 dan rataan kuartil ini? Nanti coba kita pahami apa sih nilai yang kita dapat untuk ini, apa sih tujuannya. Kalau ini kan kamu tahu tujuannya. Misalnya kalau ditanya statistik minimum, berarti dari data itu nilai paling kecil 3. Statistik maksimum, artinya paling tinggi nilai data itu adalah 9. Kemudian nilai tengah juga tadi sudah paham, di tengah-tengahnya itu kira-kira nilai berapa? 6,5. Kuartil juga tadi sudah saya terangkan. Tapi untuk apa rataan kuartil dan rataan 3? Nanti coba kita telusuri dan kemudian kita hubungkan dengan materi dengan ini nanti juga dengan ukuran penyebaran data di pertemuan selanjutnya. Sekarang kalau seandainya datanya tunggal seperti ini, hati-hati nanti ya, kalau datanya tunggal ini sebelum kamu mengerjakan latihan, kalau misalnya datanya adalah sekali lagi 3, 4, mana tadi? 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8. Nah, jadi ada N-nya ini ada berapa? Ada 9. Berarti mediannya adalah 6 ya. 6 di tengah-tengah ya. Ini median. Oke, waktu mencari kuartil 1 ini jangan dilibatkan lagi ya. Kalau kita sudah ambil angkanya jangan dilibatkan lagi. Kalau datanya tadi genap, dia kan 6,5. Ini masih dilibatkan untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, ketika mencari kuartil 1 berarti sisa data di kiri tinggal ada 4. Maka nilai tengahnya yang ini. Berarti kuartil 1 adalah 4 tambah 4 per 2. Hasilnya 4 juga. Nah, di sini juga demikian. 1, 2, 3, 4. Kuartil 3 di tengah-tengah 7 dan 7. Berarti kuartil 3 juga adalah 7. Demikian pelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat latihan. Tuhan memberkati.